Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa Al-Manjili TV. Tepatnya malam ini, malam Selasa tanggal 11 Oktober 2021, kami berada di Masjid Agung Nur Al-Nur, Mandeling Natal bersama Ketua BKM. Ada di sini Bapak Haji Muhammad Amin Rangkuti dan Bapak Koordinator Bapak Mardan. Dan di sini juga ada ananda kita atau adik kita, ya, adik kita dari Sidimpuan. Adik kita ini dari Sidimpuan, ya, dalam rangka silaturahim dan istirahat sejenak di Masjid Agung Nur Al-Nur, Kabupaten Mandeling Natal. Malam ini tepatnya pukul 10 WIB kami berada di pelataran atau di teras masjid atau di tangga menuju lantai 2, lantai 3. Dan sebelumnya kita berbincang-bincang, ada hal yang perlu kami sampaikan buat pemirsa dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Di sini ada adik kita perkenalkan, ya, untuk lebih saling mengingatkan dan saling lebih kenal dan mengenal. Ya, boleh dikenalkan. Ya. Sandro. Nama saya Sandro. Nama saya Sandro. Ya, adik ini namanya Sandro. Sandro, ya. Usia udah berapa tahun Sandro? 16. 18. 16. Udah 16 tahun. Sandro ini, adik Sandro udah berumur 16 tahun. Tapi mohon maaf, kelihatan masih seperti bayi. Masih seperti bayi berumur 1 tahun. Tapi inilah kebesaran Allah dan karunia Allah dalam hidup ini, ternyata usianya sudah 16 tahun. Sandro ini berasal dari mana ini Sandro? Simpuan. Dari Sidimpuan. Dari Sidimpuan, ya, desa atau kelurahan apa di Sidimpuan? Kelurahan Kalimbun. Kayuombun. Ya, Kayuombun di Sidimpuan, Tapanuli Selatan. Jadi sekarang Sandro sudah berumur 16 tahun, masih sekolah atau sudah gimana? Enggak. Oh, enggak sekolah lagi. Pernah dulu sekolah di SD? Enggak. Juga. Di SMP? Enggak. Juga. SMA? Enggak. Juga. Oke. Sandro ini kenapa tidak sekolah? Apa tidak ada keinginan atau gimana? Kenapa Sandro tidak sekolah? Kurang sehat. Oke. Apa penyakit Sandro sebenarnya? Nggak bisa duduk. Mbak bisa duduk. Terus? Nggak bisa tangan. Oh, nggak bisa tangan ini, ya, bergerak. Jadi kalau Sandro misalnya sekolah nggak bisa nulis kayak gitu, ya? Enggak. Oh, nggak bisa. Oke. Sandro kalau makan bisa ini, Sandro? Suapin. Tidur. Oh. Tidur makan kayak gini, ya? Harus berbaring baru bisa makan. Disuapin atau disuapin? Suap sendiri. Oh, bisa, tapi harus tidur kayak gini, ya? Jadi ngomong-ngomong Sandro kalau makan suapin sendiri. Kalau pakai baju Sandro bisa ini? Enggak. Nggak bisa, ya. Terus yang pakaiin baju Sandro siapa? Mamaku. Mama, ya. Ibu, ya, mama. Ibu. Pakai celana bisa? Ibu. Oh, ibu juga, ya. Oke. Kalau Sandro misalnya mau kamar mandi, mau buang air besar, buang kecil, Sandro bisa jalan sendiri atau gimana? Enggak. Nggak bisa jalan sendiri. Pakai apa Sandro? Botol. Pakai botol. Ya. Oh, pakai botol, ya. Pakai botol, guling-guling pakai botol itu. Iya. Tadi Sandro datang sini pakai apa? Kursi roda, ya? Ya. Ada kursi rodanya? Ada. Mana kursi rodanya? Oh, jadi mobil kursi rodanya. Jadi kursi itulah teman Sandro sehari-hari, ya. Ya. Jadi Sandro ini pasti punya cita-cita, ya. Pasti punya cita-cita. Apa cita-cita Sandro ini? Kalau ada rumah kami Ada rumah kami biar semangat
siawa, sakit hatiku. Senang-senang hatiku. Berarti Sandro cita-citanya punya rumah sendiri. Sehingga nanti Sandro bisa membuat bahagia ayah dan ibunya. Sandro bisa punya rumah sendiri, tidak lagi mengontrak. Ya, oke, insya Allah nanti Sandro ini Allah mudahkan rezekinya. Cita-cita anak soleh insya Allah dikabulkan Allah. Nama ayah Sandro siapa? Nama ayah Sandro? Tumbur. Tumbur. Ya, Tumbur. Ibu? Durba. Durba. Oh ya. Ayah sama ibu masih satu keluarga? Iya. Iya, oke. Sandro anak yang keberapa ini Sandro? 2. Anak yang kedua. Berapa orang bersaudara Sandro? 3. 3. Oh ya. Berarti Sandro anak yang kedua, bersaudara dari 3 orang. Dari usia Sandro yang sudah 16 tahun ini berarti Sandro udah dewasa ini ya? Udah. Iya. Udah. Wah. Oke, Sandro kondisi seperti ini. Ini kaki Sandro ini ha. Ini kondisi Sandro, kaki Sandro ini nggak bisa diluruskan. Ya, artinya tetap kayak gini bengkok terus. Jadi sehingga jalan nggak bisa. Ini juga kaki kiri kanan. Ah, ini kaki apanya? Bengkok ini bengkok, nggak bisa jalan. Tapi Sandro nggak pernah mengeluh ya? Enggak. Bersyukur terus dalam hidup ini. Bersyukur. Masya Allah Sandro ya. Ini tangan Sandro juga ini ya, kayak gini. Nggak bisa bergerak. Harus diangkat. Susah. Ya. Ya. Ini tangan ini sebelah sini. Ya. Ngomong-ngomong Sandro ini tingginya berapa sentimeter atau berapa? Ada 40 sentimeter. 35. 35 cm. Usia Sandro 16 tahun, tinggi 35 cm. Berat Sandro ini berapa tahun? Berapa kilo ya? Berapa kilo? 15. 15 kilo ya. 15 kilo. Sandro anak usia 16 tahun, asal Sidimpuan, kelas 2 SMA. Beliau tidak sekolah karena kondisi fisik seperti ini. Kaki selalu membengkok sudah berapa tahun? Sejak lahir kaki Sandro seperti ini? Iya. Iya. Berarti Sandro sejak hari pertama sampai usia 16 tahun ini nggak bisa jalan ya. Ini kiri kanan. Ya izin ya, mohon maaf ini kakinya kecil ya, nggak seperti orang biasa, orang normal. Kemudian kiri kanan juga. Nah, jalan pakai kursi roda. Kemudian kalau kamar mandi guling pakai botol. Ya. Ini ayah Sandro, ya. Iya. Oke. Boleh apa sedikit perkenalan Bapak? Nah, ayahnya Sandro ini. Bapak dari Sidimpuan. Bapak dalam hal apa? Mengasuh, menjaga dan merawat Sandro ini tetap tegar insya Allah. Dan Bapak bagaimana istilahnya perasaan Bapak dalam hal menjaga dan merawat buah hati ini? Perasaan kita udah gitu dari cara Tuhan sama kita. Ya, Paksalah sabar. sabar ya. Ya paksalah kita apa kata kita didik dia sampai segini besarnya. Dikasih Tuhan lagi rezekinya makan. Iya, ya. Itu aja. Jadi Bapak masih satu rumah dengan Sandro Satu. di desa apa tadi? Tembok. Kayuembun. Ya, Kayuembun, Tapanuli Selatan. Itu kecamatan kecamatan mana itu, Pak? Padang Sidimpuan. Bukan Kecamatan. kecamatan lagi, udah termasuk kota dia. Oh, termasuk kota ya. Udah jalan Sudirman dia. Oh, Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimpuan, Desa Kayuembun. Jadi Bapak punya anak 3. Yang pertama usianya udah berapa? 20 tahun. Itu kondisi anak Bapak yang pertama sehat, normal seperti orang biasa, alhamdulillah. Ini anak kedua ini Sandro usia 16 tahun, alhamdulillah. Kita bersyukur juga. Ya, karena semua ciptaan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan tidak ada yang sia-sia apa yang Allah ciptakan. Tergantung kita pribadi menerimanya. Kalau kita menyikapinya dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tenang, ternyata ini adalah nikmat dari Allah. Tapi kadang-kadang
kekuasaan yang diberikan Allah, jabatan, kedudukan, harta, ketika kita tidak mampu menyikapinya, ujung-ujungnya menjadi laknat. Musibah bisa menjadi nikmat, pemberian bisa menjadi laknat. Dan insya Allah bersama Sandro, doa kita diijabah oleh Allah. Allah mudahkan rezekinya, cita-cita Sandro punya rumah pribadi, tidak lagi mengontrak. Semoga orang tua Sandro ini, Bapak, Allah panjangkan usianya. Ibu yang masih berada di rumah, Allah sehatkan dan Allah mudahkan rezekinya. Oke, Sandro ini malam ini mau berangkat kemana sama Bapak ini? Jakarta. Mau berangkat ke Jakarta, Masya Allah. Sandro dari Sidimpuan mau berangkat ke Jakarta. Apa tujuan Sandro berangkat ini ke Jakarta? Mau Pak Joko, Pak Joko, Bapak Prabowo. Sandro mau jumpa Bapak Joko. Maksudnya ini Bapak Jokowi presiden itu. Iya. Sama Bapak Prabowo. Iya. Berarti Sandro juga ingin diperhatikan oleh Pak Jokowi. Insya Allah cita-cita Anda, cita-cita adik ini nanti lewat video ini sampai ke Presiden Jokowi dan ke Menteri Pertahanan Prabowo. Insya Allah nanti sampai di Jakarta disambut dengan baik, dijamu dengan baik, dan apa yang diharapkan Sandro nanti dikabulkan dan diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Amin. Ya, amin. Oke. Jadi Sandro ini ya mau berangkat ke Jakarta malam ini. Berapa orang kalian yang mau berangkat ke Jakarta? Satu Sandro, kemudian Satu ayahku, satu ayah, satu lagi abang itu. oh abang itu. Oh ikut abangnya. Oke, Sandro naik ke Jakarta ini lewat jalur darat atau gimana ini? Naik mobil? Naik mobil. Naik mobil? Iya. Oh, Sandro bisa kuat ini ke Jakarta 3 hari 3 malam nanti. Bisa kuat Sandro? Bisa. Bisa. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tuhan. Tujuan Sandro ini ke Jakarta selain jumpa dengan Bapak Presiden Jokowi, jumpa dengan Bapak Prabowo, apa saja selain itu tujuan Sandro? Itu aja Pak. Itu aja. Oke, kalau nanti pas jumpa sama Pak Presiden Jokowi, Sandro salam nggak Pak Presidennya ini? Salam. Salam, bagus. Pak Prabowo nanti disalam? Salam. Oke. Kalau nanti Pak Jokowi minta gendong Sandro, boleh nggak Pak Jokowi nanti? Bisa. Bisa. Pak Prabowo? Bisa. Oke. Nanti pas jumpa sama Pak Presiden Jokowi, Pak Prabowo, berani nggak Sandro menyampaikan isi hati Sandro ini? Bisa. Bisa, oke. Apa yang Anda harapkan selain bertemu nanti? Selain punya rumah sendiri, tidak lagi mengontrak, jumpa dengan Presiden Jokowi, apa yang Anda harapkan sebenarnya sehingga jauh-jauh dari Sidimpuan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Jokowi? Apa saja sebenarnya? Minta bantuan. Minta bantuan, Masya Allah. Minta bantuannya. Insya Allah nanti Pak Presiden ini yang baik hati memberikan tanggapan sebagai kita rakyat daripada negara Republik Indonesia ini. Insya Allah Presiden membuka hati dan memberikan sebagian rezekinya untuk Ananda atau adik kita Sandro. Oke, kalau nanti Pak Jokowi bilang misalnya nanti Sandro tinggal di Jakarta aja, mau nggak atau balik lagi ke Sidimpuan? Balik. Oh, balik lagi, nggak mau di Jakarta ya? Enggak. Ya, tetap bersama Papa dan Mama kayak gitu ya? Iya. Oke, Sandro. Kira-kira Sandro ini biasanya ini kalau sholat gimana? Duduk atau gimana ini? Tidur. Tidur ya? Tidur kayak gini berbaring ya? Iya. Oh ya, ya, ya. Jadi Sandro dalam kondisi seperti ini, usia sudah 16 tahun, kondisi fisik seperti ini, tidak seperti orang normal. Sandro merasa mengeluh atau gimana melihat orang-orang normal di sekeliling Anda? Enggak. Enggak mengeluh. Enggak. Masya Allah. Ini menjadi iktibar buat kita, menjadi mau'izah, menjadi pelajaran. Kita ini yang normal, punya mata 2, punya telinga 2, punya mulut 1, punya lubang hidung 2, tangan lengkap, kaki lengkap. Alhamdulillah bisa berjalan, bisa bekerja, IQ, cerdas. Orang seperti ini namun tidak pernah mengeluh kepada Allah. Maka lewat pertemuan ini mengajarkan kita semua apa arti kehidupan ini sebenarnya. Ternyata hidup ini adalah bukan pilihan, tapi takdir dan ketentuan Allah. Anak seperti ini boleh dikatakan sudah
dewasa seperti ini, tetap bersyukur kepada Allah, tetap bersandar kepada Allah, maka kita harus lebih hebat. Artinya yang Allah cukupkan secara fisik, tapi dia seperti ini tidak pernah mengeluh. Luar biasa. Insya Allah ya, kami juga dari Mandeling Natal ya, masyarakat Mandeling Natal lah ya, insya Allah nanti akan memberikan sumbangan. Amin. Saya pribadi nanti bersama Ketua BKM Amin. Masjid Agung Nur Al-Nur, ada di sini Ketua Manajemen Bapak Faisal, ada Bapak Mardan, dan kami juga BKM nanti berusaha semaksimal mungkin bagaimana nanti kami bisa menanggulangi, walaupun tidak sepenuhnya, atau aspirasi keinginan Sandro untuk membiayai hidup pribadi Sandro dan memiliki rumah. Insya Allah kami bantu secukupnya dan semampu kami, insya Allah. Amin. Dan untuk perjalanan Sandro malam ini nanti kami bantu apa adanya. Mudah-mudahan pemberian kami nanti ini menjadi berkah dan selamat sampai tujuan dan bertemu dengan Bapak Presiden, pulang nanti ke Sidimpuan dengan selamat, dan apa yang kita inginkan dikabulkan dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih para pemirsa MNTV. Dalam pertemuan ini semoga kita semua menjadikan hidup ini tidak hanya pilihan, tapi inilah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Kami dari PKM Masjid Agung Nur Al-Nur sebagai penyambung lidah daripada keluarga Bapak Sandro meminta kepada seluruh masyarakat bahwa keadaan keluarga ini saat ini membutuhkan bantuan keringanan tangan kita untuk mengurangi beban apa yang dialami oleh adik kita Sandro pada saat ini. Maka dari itu kami dari Masjid BKM Nur Al-Nur meminta dan bermohon keringanan tangan kita semua dari seluruh masyarakat agar memberikan sedikit ataupun membantu daripada adik ataupun keluarga Sandro. Maka bagi siapa yang ingin mengirimkan donasinya, silahkan mengirim kepada rekening yang tertera di bawah ini. Demikian saja. Semoga kita dimudahkan rezeki dan keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.